Izin senior, izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Iqbal Fariski, NIT 2000855, kelas Bravo, Prodi S1 Teknik Dirgantara. Izin membacakan tugas privat yang dilaksanakan pada Diklat Privat pada S1 Teknik Dirgantara angkatan 2020. Soal nomor 1, macam-macam organisasi penerbangan dunia. Satu negara mana saja anggota IATA dari region Asia Pasifik? A. Kakadama Baru. B. India. C. New Zealand. D. Papua Nugini. D. Perancis. F. Jepang. G. Korea Selatan. H. Thailand. Indonesia. D. Bangladesh. K. Kamboja. E. Laos. M. Myanmar. N. Malaysia. O. Filipina. P. Brunei. Q. Pakistan. R. Singapura. S. Sri Lanka. D. Vietnam. V. Australia. Nomor 2, sebutkan alasan mengapa IATA dibentuk. Jawab. Membantu maskapai penerbangan untuk bersaing secara sah dan mencapai keseragaman dalam penetapan harga. Saat didirikan, IATA beranggota 57 anggota dari 31 negara, sebagian besar di Eropa dan Amerika Utara. Nomor 3, jelaskan sejarah ICAO secara singkat. ICAO lahir atas perakasan negara-negara sekutu Amerika, tepatnya pada tanggal 1 November 1944 sampai dengan 7 Desember 1944 oleh 54 negara-negara sekutu Amerika berkumpul di Chicago. Mereka mengadakan konferensi yang dikenal sebagai Chicago Conference 1944. Nomor 4, tuliskan ICAO, ANEX, dan CASR yang berhubungan dengan maintenance aircraft. Jawab. Untuk ANEX, ANEX 1 Personal Leasing, ANEX 2 Result of the Air, ANEX 6 Operation of Aircraft, dan ANEX 8 Airworthiness of Aircraft. CASR Part 2-3. Airworthiness Standard, Norma, Utility, Acrobatic, and Computer Category Airplanes. 2 CASR Part 25. Airworthiness Standards Transport Category Airplanes. CASR Part 26. Continuing Airworthiness and Safety Improvements for Transport Category Airplanes. Lanjut nomor 5. Sebut dan jelaskan organisasi penerbangan di tiap negara anggota ICAO. Nomor 1. Negara-negara anggota Dewan Kategori 1 ICAO yaitu negara-negara yang memiliki kepentingan utama dalam transportasi udara. 2. Negara-negara anggota Dewan Kategori 2 ICAO yaitu negara-negara yang memberikan kontribusi paling besar dalam ketetapan fasilitas untuk navigasi udara penerbangan sipil internasional. 3. Negara-negara anggota Dewan Kategori 3 ICAO yaitu negara-negara yang memastikan keterwakilan secara geografis. Selanjutnya, negara-negara anggota Dewan Kategori 1 ICAO yaitu Australia, Brazil, Jepang, Rusia, Jerman, Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Perancis, Italia, Republik Rakyat Tiongkok. Negara-negara anggota Dewan Kategori 2 ICAO yaitu Argentina, Kolombia, Mesir, Kuwait, Ekuador, Kuba, Uruguay, Kenya, Panama, Tonga, Tanzania, Persatuan Emirat Arab, Turki. Apa perbedaan INACA dan ICAO? Jelaskan. INACA yaitu sebuah asosiasi perusahaan penerbangan nasional Indonesia yang didirikan para pengusaha penerbangan pada tanggal 15 Oktober 1970. INACA berfungsi sebagai wadah persatuan antara perusahaan-perusahaan angkatan udara dan kegiatan-kegiatan penerbangan nasional lainnya yang berada di Indonesia. INACA juga merupakan satu-satunya asosiasi udara penerbangan nasional di Indonesia yang
diakui sebagai mitra pemerintah. ICAO yaitu sebuah lembaga perserikatan bangsa titihan menurut Konvensi Chicago 1944 tentang penerbangan sipil internasional. Lembaga ini mengembangkan teknik-teknik dan prinsip navigasi udara internasional serta membantu perkembangan, perencanaan dan pengembangan angkatan udara internasional untuk memastikan pertumbuhannya terencana dan aman. ICAO berada dari organisasi transportasi udara internasional lainnya, terutama karena ICAO sendiri berada di tangan otoritas internasional di antara negara-negara penandatangan. Lanjut nomor 7. Jelaskan yang kalian tahu tentang UFTAA. UFTAA Universal Federation of Travel Agents Asosiasi didirikan pada tahun UFTAA Universal Federation of Travel Agents Association didirikan pada tahun 1966. Penggabungan IFTAA International Federation of Travel Agent Association. FTA merupakan satu-satunya federasi asosiasi travel agen secara umum yang mewakili travel agen seluruh dunia. 8. Sebutkan tujuan utama ASITA. Dibentuk pada tahun 1971. ASITA didirikan pada tahun 1971 tujuan untuk meningkatkan citra pariwisata Indonesia dan berperan anggota sebagai pelaku utama pariwisata nasional yang berdaya saing global. ASITA sendiri memiliki 31 Dewan Pemimpin Daerah DPD yang tersebar di seluruh Indonesia dan salah satunya DPL Asyata Pangandaran dan terdiri dari 6 pengurus di DPL Asyata Pangandaran. Lanjut soal kedua. Main komponen pesawat. Nomor 1. Mana aliran udara yang lebih cepat, bagian atau bawah airfoil? Berikan alasannya kenapa lebih cepat. Jawab. Airfoil memiliki bentuk pelengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat dari bagian bawah. Hal ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan airfoil. Apakah aliran udara ketika melewati bagian atas dan bawah airfoil akan bertemu di trailing edge pada waktu bersamaan? Jawab. Secara bersamaan, namun aliran udara yang bawah lebih cepat mengalirnya dibanding yang atas dan adanya hukum berkecuali. Nomor 3. Sebutkan main komponen pesawat terbang. 1. Fuselage badan pesawat, wing sayap, tail ekor pesawat, landing gear roda pesawat. 4. Konstruksi dan fuselage jenis semi monocoque terdiri dari apa saja? Substruktur ini yang terdiri dari backhead dan atau former terbuat dari berbagai ukuran dan kerangka, memperkuat kulit pesawat dengan menyerap sebagian dari gaya beban dari fuselage. Bagian utama dari fuselage juga termasuk titik sambungan sayap dan sebuah firewall, skin formers, longeron, stringer, bulkhead. Nomor 5. Sebutkan 6 bentuk wings pesawat terbang. Sayap lurus, strike wing, rake wing. Sayap sapu ke belakang, sweep back wing. Sayap segitiga, delta wing. Sayap tirus, tapered wing. Sayap bentuk variabel geometrik. Sayap sapu ke depan, sweep forward wing. Nomor 6. Sebutkan 5 engine pesawat terbang. Piston engine, turbojet engine, turboprop engine, turbofan engine, turboshaft engine, prop fan engine. Nomor 7. Landing gear yang cocok untuk pesawat terbang yang pada ketinggian rendah sampai
30.000 adalah wheel. Landing gear adalah kaki pendaratan pada pesawat yang menggunakan roda, biasanya digunakan landing take off pada runway aspal. Nomor 8. Jelaskan prinsip kerja dari engine turbojet. Shock adalah memasukkan udara di bilah putaran depan. Squeeze memasukkan udara dalam aliran tekanan. Bang, udara dicampur dengan bahan bakar dan dinyalakan. Blow sebagai tahap akhir atau meniup udara keluar untuk menghasilkan dorongan mesin. Siap, terima kasih.